Assalamualaikum. Masih bersama Dayu Kreator. Dalam video kali ini saya akan membacakan biografi kisah tentang Datuk Nafis atau bisa disebut Syekh Muhammad Nafis Syekh Muhammad bin Idris bin Husin, demikian nama lengkapnya. Lahir sekitar tahun 1150 atau 1735 di sebuah desa Martapura, Kabupaten Banjar. Beliau wafat sekitar tahun 1200 atau 1780, dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di Kelua Kabupaten Tabalong. Sejak muda beliau sangat gemar menuntut ilmu agama, baik ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan ilmu lainnya. Di antara ilmu yang paling beliau gemari tasawuflah yang paling beliau senangi, bahkan sampai puluhan tahun beliau menuntutnya di kota Mekah. Adapun guru-guru beliau selama menuntut ilmu agama di Mekah antara lain adalah 1. Syekh Abdullah Hijazi As-Syarkawi, 2. Syekh Sidik Umar Han, 3. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, 4. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, 5. Syekh Muhammad Al-Jauhari. Setelah berada di tanah air dengan berbekal ilmu yang diperoleh dari tanah suci Mekah, beliau berdakwah ke berbagai daerah di Nusantara ini untuk mengajak manusia mengesahkan Allah. Keluasan dan ketinggian ilmu yang telah dimilikinya, serta kegigihan dalam berdakwah oleh masyarakat Sumatera, beliau diberi gelar Maulana Al-Alama Al-Fahama Al-Mursyid ila Tarik Al-Salama Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari, tuan guru yang sangat alim yang menunjukkan ke jalan keselamatan. Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari berbeda dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang kita kenal dengan gelar Datuk Kalampayan. Beliau yang sepulang dari tanah suci Mekah terus mengembangkan ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat desa dalam pagar dan banyak mempunyai kesempatan menulis sejumlah kitab. Sedangkan Syekh Muhammad Nafis menyebarkan ilmu yang diperoleh dengan berkelana berbagai tempat daerah sehingga beliau hanya sempat menggarang satu kitab, yaitu Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah. Kitab Ad-Durrun Nafis yang pada mulanya dikarang hanya untuk memenuhi permintaan kawan-kawan beliau, namun pada akhirnya banyak diminati dan tersebar luas ke pelosok Nusantara, bahkan sampai ke negara-negara di Asia Tenggara. Kitab ini juga membuat nama beliau menjadi harum. Kitab Ad-Durrun Nafis tidak saja dicetak atau diterbitkan di dalam negeri, tetapi juga dicetak atau diterbitkan di luar negeri. Seperti ditemukan menurut urutan tahun adalah 1 terbitan tahun 1313 oleh Matba'ah Al-Karimul Islamiyah di Mekah, 2 terbitan 1323 oleh Matba'ah Al-Miriyah di Mekah yang termuat sebagai hamisid, tapi kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdus Samad Falimbani, 3 terbitan tahun 1343 oleh percetakan Mustafa Al-Bebi Al-Halabi wa Auladihi, 4 terbitan tahun 1347 oleh Darut Taba'ah Al-Misriyah Mesir, 5 terbitan kedai Sulaiman Mari, Basra Street Singapura tanpa tahun, 6 terbitan Maktabah Sulaiman Mari wa Syirkahu Surabaya tanpa tahun, 7 terbitan Maktabah As-Sakafah tanpa tahun, 8 terbitan Mukatabah Haramain Singapura tanpa tahun, 9 terbitan Ahmad Sa'ad bin Nabhan Surabaya tanpa tahun, 10 terbitan Maktabah Salim Nabhan Surabaya tanpa tahun. Kitab yang berbahasa Melayu merupakan kitab yang kecil dan tipis tetapi isinya sangat padat, yaitu berisi ajaran tauhid yang tinggi yang menjelaskan tentang keesaan Allah dari segi zat, sifat, asma dan afal. Tujuannya untuk melepaskan diri dari syirik, khafi, ujub dan riya. Tetapi kitab ini tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang kecuali orang yang sudah mantap ilmu fikih, tauhid dan makrifatnya. Untuk menulis kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis di samping menggunakan bahan yang diperoleh melalui pelajaran lisan dan guru-guru beliau juga menggunakan
literatur sebagai berikut: 1. Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli Syarah Dalailul Khairat. 2. Abdullah bin Hijazi Asy-Syarkawi al-Misri Syarah Wirdus Syahrin. 3. Abdul Wahab Asy-Syarani al-Jawahari Wad Durar. 4. Muhibuddin Ibnu Arabi Futatul Makkiyah Fususyul Hikam. 5. Abdul Ghani An-Nabulusi Syarah Jawahirun Nususyu fi Hali Kalimatil Fusus. 6. Ibnu Athaillah al-Iskandariyah al-Hikam. 7. Ibnu Ruslan Syarah Hikam. 8. Ibnu Abad Syarah Hikam. 9. Abdul Karim Insanul Kamil. 10. Sidik Ibnu Umar Syarah Qasidah Ainiyah. 11. Sayyid Mustafa Ibnu Komarudin Al-Bakri Wirdi Syahrin. 12. Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Manhan Al-Muhammadiyah Igat. 1. Lafan Anwanul Fisyanil Halwah. 13. Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumiddin Minhajul Abdin. 14. Abdullah bin Ibrahim Mirgani Mahlis Muhtasar Tuhfa Al-Mursalah. 15. Abdul Karim Al-Kusyairi Risalah Kusyairiyah. Kehadiran kitab Ad-Durrun Nafis di masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di Indonesia umumnya menimbulkan pro kontra. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi karena kitab ini baik mutunya telak dapat diyakini kebenarannya. Nama penggarang sebagai jaminannya dalam kitab tersebut. Datuk Nafis sudah menyatakan bahwa beliau pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih, Imam Asy'ari dalam ilmu tauhid, Imam Junaidi dalam tasawuf, Qadiriyah tarekatnya Syatariyah, pakaiannya Naksabandiyah, amalannya Halwaliyah, makanannya dan Samaniyah, minumannya Drs. Tabrani. Seseorang yang kasyaf di Amuntai mengatakan kepada penulis bahwa kitab Ad-Durrun Nafis berisi bagian dari ilmu para wali. Barang siapa mempelajarinya maka ia akan dicatat oleh para wali sebagai bagian dari mereka. Ini merupakan salah satu dari karamah kemuliaan atau keistimewaan Datuk Nafis. Karamah beliau yang lain adalah kubur beliau sampai berpindah 4 kali, yaitu dari Kota Baru Pelaihari lalu Martapura dan terakhir di Kelua. Inilah yang sering diziarahi orang-orang tersebut. Nah, mungkin sampai di sini saja kami membacakan biografi kisah Datuk Nafis. Apabila ada kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video dari channel Dayu Kreator. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.